Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 11 Desember 2024, hari Rabu, yang dimana ini juga adalah hari penting untuk minggu ini karena nanti malam kita ada data CPI di Amerika. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya, karena di sini saya lihat banyak banget yang belum banyak like ya. Jadi minta tolong di like dulu, dan yang banyak juga yang belum nonton ini belum ada yang subscribe ya. Jadi kalau bisa di like dulu dan di subscribe dulu lah ya. Kalau bisa di share, karena hari ini kita menyentuh 2700 lagi sekali ya, setelah kita melawan perjuangan yang sangat luar biasa kemarin pada saat November 2024 ya. Ketika kita melawan perjuangan November 2024 di sini gara-gara gencatan senjata ceritanya yang diberikan oleh Israel dan juga Lebanon, ini membuat dari 2718 drop sampai ke 2600, dan sekarang kembali lagi kita ke teritori 2700. Selamat, tepuk tangan dulu ya. Jadi bagi kalian yang sudah ambil swing ya di sini pada saat NFP hari Jumat, jika ada yang hold di sini swingnya, itu kalian sudah sangat luar biasa profitnya ya. Even kalian itu opennya adalah di sekitaran 2630 ya, 2630 atau enggak di sekitaran 2625. Kalau ada yang open di sini sih, sekarang kalian sudah running sebanyak 734 pip. Ini termasuk cepat ya, karena kan dari hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, ini cuma 3 hari opennya, ini sudah 700 pip lebih. Selamat, tepuk tangan dulu ya. Mungkin di sini ada yang pasang swing di sini ya. Pada saat saya buat analisa di hari Jumat itu sudah luar biasa sih. Kemarin jujur saya pun ingin ambil buy ya. Sekali lagi saya jujur ingin ambil buy. Saya ada ambil buy kemarin. Kemarin kan pada saat di ending video ya. Di ending video saya katakan kalau ada yang ketika kalian nonton video ini, ketika marketnya itu tidak melewati dari 2670 dan juga tidak melewati dari 2660. Ini kan sudah saya buat garisnya ya kan. Di 2660 kemarin kalau nggak salah, juga di 2670 kalau nggak salah, 2672 sekitaran sini. Jadi kalau ada yang mau buy, tunggu harga itu sekitaran 2660 lagi, atau enggak balik kalau misalnya ngelewatin 2660 tunggu di 52 dan juga di 50. Kemarin saya sih ambil buy di sekitaran 2663 ya, di 2663, karena kalau dilihat di sini ketika marketnya drop ya, di sini kan ketahan support resistance become supportnya ya kan, di M15. Di 15 ada satu candle doji kemudian naik. Ini belum ada tanda-tanda saya akan buy di 2663. Ketika turun lagi ya, turun lagi dan kemudian naik lagi, turun lagi di sini, kemudian ada engulfing bullish lagi ya, engulfing bullish lagi dan kemudian turun di sini, saya langsung ambil buy posisi. Ya, sekitaran sini saya ambil posisi, kemudian langsung saya TP-nya itu hanya di 2675. Sekitaran sini saya nggak mau pasang banyak-banyak ya. Kemarin berarti saya itu adalah sebanyak ya 100 ya, nggak sampai sih, 96 pip doang. Ya, 96 pip dan sudah selesai. Kena ini kemudian drop dan saya nggak ada open lagi karena kemarin saya sibuk di malam harinya. Tidak ada sempat ngeliat chart, dan marketnya ini terbang hari ini 2700 ya, mantap. Oke, sekarang saya analisakan ulang berarti ya. Sebelum itu untuk hari ini nanti malam kita ada news dari Amerika yang dimana diperkirakan untuk data, kita lihat lebih detail ya. Untuk data dari inflasi nanti malam, itu untuk masalah inflasi inti yang month of month diperkirakan akan flat di 0,3, sedangkan inflasi headline itu diperkirakan akan flat juga di 3,3. Inflasi inti yang month of month dan juga year on year itu diperkirakan akan flat ya, yang month of month 0,3, year on year 3,3. Sedangkan yang inflasi headline month of month itu diperkirakan akan naik sedikit ke 0,3. Sedangkan inflasi rate year on year yang headline itu diperkirakan naik sedikit ke 2,7. Apakah ini akan bisa berpengaruh terhadap gold nanti malam? Saya rasa iya. Cuman kalau ditanya apakah ini bakal berpengaruh signifikan, ingat ya, hari ini news lagi nggak ya? Nggak ada ya. Saya lupa soalnya. Berarti tidak minggu ini ya. Minggu ini berarti cuma CPI doang kalau nggak salah. Minggu depan baru ada yang namanya FOMC kalau nggak salah ya. FOMC berarti minggu depan tanggal 19 ya. Berarti bukan hari ini. Berarti pure nanti malam berita yang penting adalah data CPI doang. Otomatis itu akan bisa mempengaruhi XAU dan juga semua pair USD ya.
Jadi skenarionya adalah untuk nanti malam di sini sih saya tidak bisa memprediksikan berapa angkanya ya, karena ini sudah apa ya, sudah flat seperti ini. Karena kalau kalian lihat inflasi yang month of month ini kan sudah flat selama 3 bulan berturut-turut ya, 0,3 0,3 0,3. Kemudian yang year on year-nya pun kembali flat dari September 3,3, Oktober 3,3. Ini benar-benar rada berat untuk diprediksikan. Sama juga di inflasi yang month of month 0,2 0,2 0,2. Ini sudah saya katakan ya, dengan adanya flat seperti ini kan dari yang turun naik sedikit. Nah, dengan adanya data seperti ini, kalian juga lihat di sini dari batang chartnya ya. Dengan situasi seperti ini bisa saya katakan kalau apa yang dilakukan oleh FOMC, apa yang dilakukan oleh The Fed itu bisa saya katakan berhasil untuk mengontrol inflasi ya. Apakah dengan data inflasi di sini minggu depan akan ada tetap pemotongan suku bunga? So far untuk minggu depan pemotongan suku bunga sekarang itu adalah persentasenya sebanyak 92%. Jadi otomatis tetap akan ada pemotongan suku bunga di minggu depan. Nah, tetapi pemotongan suku bunga di di Desember nanti, di bulan depan, bukan di minggu depan nanti, adalah bisa saya katakan menjadi pemotongan suku bunga yang terakhir. Yang dimana kemungkinannya adalah nanti di bulan awal Januari, lebih tepatnya di kuartal pertama ya, di kuartal pertama di 2025, Januari, Februari, Maret. Saya rasa tidak akan ada pemotongan suku bunga lagi karena ya kalian juga lihat sendiri ini kan inflasinya sudah mulai tertata ya. Core inflasi month of month sudah stay 0,3 flat, ini kan grafik batangnya flat. Kemudian yang core inflasi year on year juga sudah flat. Inflasi month of month juga flat. Kemudian inflasi rate year on year juga sudah mulai turun dan sudah mulai stabil. Nah, dengan adanya ini sudah mulai stabil, sudah mulai terkontrol, berarti suku bunga di Amerika itu saya rasa sudah mulai stop untuk ditahan. Sudah mulai stop untuk diturunkan lagi. Ya, terkecuali inflasinya ini sudah tidak terkontrol. Ini tidak terkontrol ini bisa dua kemungkinan ya. Tidak terkontrol itu maksudnya adalah inflasinya itu naik atau inflasinya itu cenderung turun. Ya, itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Ketika inflasinya itu cenderung naik, berarti otomatis memang suku bunga ditahan, tetapi ada kemungkinan akan ada kenaikan lagi. Ada skenario seperti itu, ya. Nah, kalau inflasinya itu turun, suku bunga memang ditahan, tapi ada kemungkinan juga nanti akan ada pemotongan suku bunga lagi ke depannya. Jadi gitu. Jika inflasinya di sini tidak bisa dikontrol, ya, maka akan ada persepsi bahwa pemotongan suku bunga akan dilanjutkan atau bahkan ada kenaikan suku bunga lagi. Oleh karena itu ini harus bisa keluar datanya adalah flat lagi. Kalau data yang keluar ini flat, berarti ini bisa menjadi satu faktor di The Fed. Oke, mereka berhasil menangani inflasi. Tinggal nunggu dampak dari inflasinya ini seperti apa di tahun depan. Ya, karena ini kan untuk tahun sekarang kan sisa lagi 25 basis point aja pemotongan suku bunganya. Jadi dengan suku bunga stop ya, suku bunga stop di sekitaran 4,25 sampai 4,5 dengan inflasi yang sudah stagnan, The Fed akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi selama kuartal pertama di 2025. Apakah positif atau negatif? Itu aja sih. Dengan demikian akan ada penentuan ke depannya apakah The Fed akan menentukan titik netral dari suku bunga atau seperti apa. Itu. Tapi sekarang sih so far yang bisa saya lihat dengan data inflasi yang sudah keluar beberapa bulan yang lalu ini sudah flat ya, mau yang month of month, year on year, kemudian yang inflasi inti dan juga inflasi headline ini sudah bisa terkontrol. Jadi apapun yang keluar nanti saya rasa tidak akan terlalu mengejutkan market lagi, terkecuali data yang keluar inflasi rate year on year di sini ini kan diperkirakan naik dari 2,6 ke 2,7 ya. Anggaplah nanti keluarnya 2,8, 2,9 atau amit-amit 3%. Itu bisa langsung menguatkan USD secara instan. Ya, menguatkan USD secara instan. Nah, kalau ini 2,6-nya turun ke 2,4, 2,5, 2,6, saya rasa tidak akan terlalu melemahkan USD. Ya, tetap akan melemahkan USD, cuman skenario untuk bisa drop banget, untuk bisa mempengaruhi suku bunga saya rasa enggak. Yang ditakutkan untuk di The Fed saat ini adalah kalau inflasinya kembali lagi naik. Itu aja. Better ini adalah stagnan atau enggak turun sedikit, it's okay. Tapi kalau tiba-tiba stagnan langsung loncat naik, nah itu yang tidak diinginkan sebenarnya, ya. Jadi kalau bisa sih di sini kalau angkanya normal ya 2,6 keluar nanti misalnya 2,7 sesuai ekspektasi
atau enggak 2,8 lebih sedikit, atau enggak turun ke 2,5 kurang sedikit gitu kan. Kemudian yang month of month tetap di 0,3, ini 3,3, 3,2, kemudian atau enggak di 0,3, 0,4, 0,2. Pokoknya tidak terlalu jauh perbedaannya, itu tidak akan terlalu berdampak luar biasa banget. Ini harus ada data yang jomplang baru bisa saya katakan bisa mempengaruhi market secara luar biasa. Itu ya. Jadi harap diperhatikan nanti malam newsnya. Dan juga nanti malam kita ada data tentang Kanada sih. Jadi kalau ada yang ingin trade di Kanada, ini kalian bisa trade di Kanada karena nanti malam kita ada pemotongan suku bunga di Bank of Canada sebanyak 50 basis point. Jadi kalau ada yang mau trade di Kanada berdasarkan news ini bisa ya. Langsung instan aja. Oke, sekarang bagaimana nih ya? Sekarang bagaimana? Apakah ini bisa menjadi tanda-tanda marketnya sudah kembali lagi untuk bullish? Sebenarnya sih ini di grup sudah saya katakan ya, di pada saat tanggal 3 Desember 2024 bahwa kemungkinannya kita bakal ke teritori 2700 lagi. Ya, ini pada saat saya kasih tahu apa namanya data COT-nya di grup. Entah di situ ada yang ngeh apa enggak sih. Ya. Jadi untuk hari ini bagaimana? Well, weekly sekarang ya. Oke, weekly memang kita masih punya lagi 2 hari. Tapi karena ini sudah bullish banget, sekali lagi ya, weekly kalau bisa close di atas ini. Tetap di 2685 kalau bisa close-nya, itu lebih positif banget. Nah, untuk sekarang, kalau semisalnya weekly pada minggu ini tutup di atas high di 2 minggu yang lalu, di 2721, udah sih. Udah, minggu depan walaupun marketnya libur, saya rasa harga bisa merambat naik, itu aja. Ya, dan Januari itu kita kemungkinan fix di atas 2800 karena kan minggu depan itu sisa waktu trading terakhir ya. Ingat, untuk di di Desember 2024 sekarang, sisa trading day kalian hanyalah di minggu depan. Ya, di minggu depan ini hanya sisa ini doang. Karena di minggu keempat dan minggu kelima ini sudah saya pastikan tidak mungkin ada yang trading. Karena ini sudah masuk libur Natal, kemudian ini masuk libur tahun baru, dan ya market itu antara libur ya atau enggak ya sepi, itu aja. Jadi saya pribadi pun minggu depan akan menjadi hari terakhir saya trading di 2024. Untuk di minggu keempat, minggu kelima saya mungkin stop, itu aja. Nah, untuk minggu ini misalnya ini kan hampir minggu terakhir ya. Jadi kalau minggu ini bisa close di atas 2721, jadi di minggu depan, minggu terakhir di trading di 2024, kemungkinan sih kita bisa ke teritori 2750 ya. Kalau misalnya minggu ini close di atas 2721 ya, kemungkinan sih minggu depan bisa sampai 2758 atau sampai all time high-nya di 2789. Jadi di Januari kita akan trading di 2800. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan. Saya tidak bisa bilang pasti karena kalau saya sampai bilang ini pasti, saya pasti salah. Itu aja. Saya tidak berani bilang ini pasti karena kita cuma bisa memprediksikan aja. Oke? Nah, kalau secara stokastik dan juga indikatornya di sini RSI sudah mulai merangkak naik lagi, kemudian stokastik di sini sudah mulai nge-cross ke atas lagi, tapi belum pasti banget. Kemudian kita lihat dari segi daily. Dari segi daily, RSI sudah keluar di atas 50, sudah sekarang flat di angka 58, OTW 60 ke 70. Kemudian stokastik di sini sudah mulai mangap lagi ya ke teritori 70, sekarang sih 67 dan 51. Nah, at least sih di sini dari segi stokastiknya di sini sudah pernah drop di bawah 50, kemudian nge-cross. Jadi di sini ada sedikit bisa saya katakan ada sedikit bensin, ada sedikit dorongan kalau ini bisa menjadi faktor kedepannya bakal XAUI itu bakal stay di teritori overbought dari segi RSI. Dari segi stokastik ya, dari segi stokastik kemungkinan akan mengulang kejadian di Oktober 2024 yang dimana ini kan sempat turun di bawah 50 kemudian nge-cross lagi dan bertahan di area overbought, dan itu terjadi di 17 Oktober ketika 2689 sekarang ya 2694 dan stay bertahan sampai di 2790 ya, stay di overbought seperti ini. Jadi dengan demikian saya rasa ini bisa menjadi satu bensin kalau XAUUSD kedepannya bakal bisa stay di area overbought. Jadi tetap pandangan saya pribadi adalah buy only. Ya, buy only. Apakah sudah fix banget saya katakan ini buy only? Saya rasa belum, karena kita punya satu halangan. Ini doang halangannya saat ini ya. Ini doang adalah halangan yang bisa saya katakan menjadi halangan yang cukup lumayan kuat untuk di sekarang ya.
Walaupun di sini kita ada yang namanya drop base drop, tapi saya rasa drop base drop di sini hanya sebatas sebagai pijakan doang untuk market itu bisa membuat kenaikan lebih tinggi sampai ke supply all time high-nya di sini. Ingat, ini supply all time high yang ada di harga 2770 sampai di 2788 tertingginya, ya. Walaupun sih di sini bentuk dari supply all time high di sini tidak bagus. Kenapa? Karena kalau saya pribadi jujur, bentukan candle untuk bisa saya katakan sebagai supply adalah ketika satu candle engulfing itu tidak melebihi dari candle sebelumnya. Karena kalau kalian lihat, ini kan candle bullish hijaunya kan di sini di 2789, sedangkan candle all time high-nya itu ada di harga 2790. Ini memang bisa dikategorikan sebagai supply, cuman supply yang kuat saya rasa enggak, karena all time high-nya itu bukan di sini, bukan di candle hijaunya, tapi di candle merah. Ada pantulan memang, cuman ini saya rasa pantulannya pun tidak akan terlalu gimana-gimana, ya. Ini hanya pantulan untuk bisa membuat kenaikan lebih tinggi lagi, itu, ya. Jadi otomatis sekarang ini marketnya sudah mulai lari, ya. Kita tinggal tunggu aja nih marketnya break di atas 2700 ini sih, ya. Ini kalau kalian ingin buy, hati-hati ya, karena sekarang teritorinya ini berat banget kalau mau nge-buy. Karena teritori ini ada teritori yang bisa saya katakan tidak bagus banget kalau mau di-buy. Ya, ini merupakan teritori yang tidak bagus banget buat di-buy karena ini merupakan support become resistance yang valid banget di daily. Jadi alangkah baiknya kalau lebih bagus adalah kalau ini misalnya bisa break, ya. Kalau ini misalnya bisa break ke atas dari segi daily, ya. Nah, permasalahannya adalah daily-nya sekarang di mana? Mau dipastikan titiknya. Better sih saya taruhnya di 2714 di sini, ya. Walaupun besar areanya adalah sebesar ini, tapi kalau kalian mau pakai titiknya, ya, titik yang bisa dikategorikan nggak presisi banget ya. Tapi menurut saya ini bisa jadikan suatu presisi, yaitu di 2714,10 lah ya, biar genap aja angkanya di sini. Karena secara histori ya. Jadi kembali lagi ke chart kalian masing-masing. Jadi kalau kalian ngelihat chart di MetaTrader kalian ini tidak sesuai, jadi sesuaikan aja nanti ya. Ini candle bearishnya yang terjadi di tanggal 21 Oktober 2024 hari Senin. Low-nya ini menjadi low yang terendah yang bisa saya katakan valid. Kenapa? Selama beberapa waktu ini tidak pernah tidak pernah close di atas ataupun di bawah. Sorry. Ya. Jadi kalau dilihat di 2714,1 ini kan tertahan, mantul naik. Di break berusaha retest tapi belum sampai retestannya itu hanya sampai di sini. Retestannya itu hanya sampai di low yang paling rendah di tanggal 23 Oktober di 2708. Ketika dia nge-retest ini marketnya kan drop. Nah, kalau dilihat 2714,10 itu kan belum dites sama sekali. Nah, ketika market itu naik lagi kemarin pada saat tanggal 25 November, market itu meretest 2714 ya, meretest kemudian drop. Berarti otomatis kalau kalian ingin melihat lebih detail, ini bisa dipakai ya, sebesar ini berarti areanya dari 2714 ya, 2714 sampai 2708. Tapi kalau saya pribadi, karena 2708 sudah dites dan 2708 sudah pernah di breakout dengan body ya, dan di tanggal 25 November ini juga sudah open candlenya di atas 2708, saya pribadi lebih better lebih baik untuk melihat ini aja. 2714,10 menjadi suatu patokan yang valid untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi. Kalau kalian mungkin lebih cari ada yang lebih presisi, mungkin silahkan. Kalau saya pribadi lebih di angka 2714,10 ya. Sampai mana ini all time high-nya? Untuk sekarang jujur belum pengen saya share untuk all time high-nya sampai mana ya. Mungkin besok lah ya. Besok setelah data CPI keluar kita akan lebih tepatnya saya akan memprediksikan kemana arah all time high selanjutnya untuk di XAUUSD. Ya, untuk sekarang kita bertahan di sini dulu ya, di 2714,10. Oke, ini menjadi suatu area yang valid. Kemudian dari segi ini kan benar-benar resisten daily ya, yang benar-benar sisa lagi cuma 140 pip, ini nanggung banget dah ya, 130 pip. Nah, kalau dicari supportnya sekarang di mana kalau bisa ngebuy? Ini kalau dicari supportnya sekarang sih idealnya di sini. Ya, 2685 atau di sini.
2676 ya. Enggak di sinilah ya, di sini pergabungannya lah, di sini 2672, 2676 di sini boleh. Tapi ini kan dari segi daily sih nggak begitu kelihatan so far ya. Cuman ini yang bisa dilihat sementara dari segi daily. Oke, ingat dari segi daily di marketnya berarti sudah membentuk yang namanya higher high, higher low, kemudian higher high. Nah, kalau dihitung apakah ini sudah selesai high dan higher low-nya, kita pakai trend base Fibo. Sebenarnya ini ya, dari yang saya bisa katakan dengan menggunakan trend base Fibo ya, ini 2711 adalah 1618 dan 200% sampai ke 2735. Jadi senarionya adalah 2714 saya rasa bakal bisa di break dengan mudah dan marketnya akan berhenti di teritori drop base drop supply di sini ya. Tapi berhentinya di sini ada penolakan, tapi penolakannya saya rasa hanya akan untuk meretest 2711 atau enggak 2710, baru dia akan lanjut lagi seperti itu. Jadi dengan demikian kalau dilihat ini daily-nya masih punya utang lagi sedikit sampai 2711, nanggung sampai 2714, 2723 sampai 2735. Misalnya sampai 2728 lah ya, sampai sini, sampai teritori apa ini ya, ini kan teritori apa namanya, teritori drop base dropnya ya, anggaplah sampai 2730 ya, 2730 kena, kemudian turun meretest 2714 misalnya seperti yang di sini, ada konfirmasi balik, kita bisa ngebuy. Apakah ini hari ini bisa terjadi? Bisa aja. Kalau misalnya saat ini kemudian London dan New York itu benar-benar bullish banget, ya udah, ini kita bisa benar-benar bisa naik banget ya. 380 pips sih saya rasa nggak akan menjadi masalah, apalagi hari ini ada news ya, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Oke, itu untuk skenario dari segi daily ya, itu dari segi daily. Kemudian kalau dilihat dari bentukan candle yang sekarang ya, dari bentukan candle daily kemarin ini saya sedikit ragu sebenarnya, sedikit. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan candle atasnya di sini kecil banget ya, cuma 14 pip ya, kecil sih, cuman oke lah ya. Karena kalau dilihat secara kasat mata, kita ini adalah ekornya dikit ya, ada ekornya dikit, atas bawah ekornya dikit, tapi oke lah ya, tidak terlalu parah banget. Itu aja sih. Kalau ini ekor atasnya nggak ada, nah ini kemungkinan hari ini kita bisa langsung flip bearish nih, bearish baru dia lanjut bullish lagi. Karena ini ada ekor atasnya, saya rasa untuk hari ini turun sedikit pun tetap akan bisa menjadi untuk ambil buy posisi. Itu aja ya, itu dari segi daily. Panjang nih soalnya ya. Sekarang dari segi H4. Dari segi H4 kalau kalian mau ini buat sebagai area supply juga nggak masalah ya. Kalau kalian mau pakai supply yang terakhir pun di sini juga nggak masalah ya. Ini supply terakhir soalnya nih. Nah kalau dilihat 2676 ini kan menjadi resisten di sini ya kan, tuh ya, tipis banget sih di 2676, 2677 ya kan, di sini tipis banget. Jadi di sini bisa menjadi salah satu teritori kalau ada marketnya itu turun, kita bisa nge-buy di sana. Tapi dari segi H4 pun di sini nggak kelihatan, karena kalau dilihat secara H4 demand-nya yang ada itu di sini sebenarnya. Ya, demand yang terakhir tuh di sini. Cuman apakah di sini bisa saya kategorikan sebagai area demand atau enggak di sini dikatakan sebagai area order block? Saya rasa enggak. Karena mengapa? Karena di sini 3 candle terlalu berlebihan. Kecuali di sini ada 2 candle doang ya. Kecuali candle doji-nya ini nggak ada. Kalau candle doji-nya ini nggak ada, ya anggaplah candle doji nggak ada, langsung ini diganti sama ini ya, diganti yang di yang di jam 3 di sini. Candle doji-nya hilang, diganti sama ini misalnya. Ini bisa saya kategorikan sebagai tempat buy. Itu aja. Tapi ini bisa jadi kategori tempat buy karena ini adalah bekas resistance become support sekarang ya di sini. Tuh 2676, 2677, it's okay lah, nggak masalah ya. Sekitaran sini. Tuh. Oke, dari segi H4 di sini support pertama 2685 tadi nggak begitu kelihatan, ya nggak begitu kelihatan. Di bawah 2685 ada 2675. Oke, nggak begitu kelihatan dari segi H4 ya. Dari segi H1, ya ini lebih dari segi H1 2674 sih. 2674 nih fix banget karena ini merupakan resistan ya, resistan di break di malam hari, di sore hari tepatnya, di retest. Bullish engulfing langsung lari ke atas nggak pakai obat ya. Kemudian kalau di bagian atasnya 2685 di sini mungkin saya turunkan sedikit ya. Saya turunkan sedikit ke kemarin kalau nggak salah ada di sini ya. Bentar.
Kalau nggak salah itu kemarin saya ada buat garis itu di sini deh. Ya, 2686 kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ya, ini menjadi support di tes terbang, di break, di retest kemudian turun. Berarti historinya mengatakan seperti itu. Berarti di 2686,3 menjadi teritori terdekat saat ini. Berarti ini bisa saya kategorikan sebagai area demand. Ya, bisa jadi area demand, bisa menjadi area resistance become support juga. Untuk masalah supply di sini, kalau dari segi H4 kan nggak begitu kelihatan ya. Tapi dari segi H1 kita bisa pakai supply yang paling pucuk aja ya, yang di 2714 di sini. Di sini 2714. Ambil bodinya aja dari 2711 sampai 2721. Memang gede banget. Cuman ya gimana dong? Ya. Nah, sekarang di mana kita bisa ambil posisi buy? Nah, kalau dilihat ini teritori buy bagus sebenarnya. Jadi kalau ada marketnya ini turun ya, ingat kalau ini marketnya turun, kalau ini marketnya terus lanjut naik sampai 2714 itu beda cerita ya. Jadi kalau ini sekarang marketnya ini menggila naiknya nih, yap, oke, menggila naiknya. Sabar, ini kan nggak punya ekor kemudian diisi kemudian lanjut naik. Oke. Ini marketnya lagi menggila naik, saya rasa harus kecilkan time frame ke M5. M5 nggak kelihatan, M15 tidak begitu kelihatan, di M30 harganya belum jadi. Bentar, coba saya pakai ini ya. 2695. 2695 di M15 area demand. Tadi itu hampir kena, kemudian marketnya nge-reverse. Sebentar, coba dihitung nih sebenarnya sudah selesai ya. Di M5 dulu, di M5 1618 sudah kena. Kalau di sini sampai 2704 2708. Oke. Sejatinya sih kita nge-buy nanti di sini 2690 2686 gitu kan ya. Cuman di sini ada satu minor support become resistance. Resistance become support di 2695. Ya, 2695 di H1. Coba kita pakai historinya aja lah ya. Kalau secara histori di 2695 tidak ada yang begitu bagus. Kita pakai histori di 2707 ya. Kita pakai histori yang di sini aja 2707 2706. Jadi ada chance mungkin ya, ini kan nabrak lagi dikit ya. Jadi ada chance ini marketnya nabrak 2706 lagi dikit atau enggak 2705. Nanti marketnya reverse turun. Nah, nge-reverse turun, kita lihat nanti marketnya berhenti di mana. Sekarang sih yang bisa saya katakan 2695. Ya, per video sekarang 2695. Atau enggak sebesar teritori ini ya, sebesar teritori ini. Sebesar teritori ini bisa menjadi teritori, bisa ambil posisi buy ya di M15. Di M5 sih jujur nggak kelihatan banget, jujur di M5 sih nggak kelihatan, tapi di M15 itu ada di 2695 selaku resistance become supportnya, selaku juga ada area demand juga di sini. Di M5 itu nggak ada, tapi di M5 untuk sekarang ada minor resistance become support ada di 2697 ya, 2697. Ini sih di M30 jujur ini belum jadi ya, belum jadi, ini juga belum jadi. Ingat di M5 2697,70, di M15 ada di 2695. Kalau semua ini dilewatin ya, kita pakai di M30 dan juga di H1-nya itu di 2686. Seperti itu. Saran saya sih dengan kekuatan seperti ini ya, dengan sudah market Asia sudah naik seperti ini, kalau ini marketnya naik lagi sampai 2706, selaku ini adalah histori resistannya, nanti marketnya turun, entah dia bakal bisa nge-retest di M5 di 2697 atau enggak nge-retest di M15 di 2695 terjadi konfirmasi balik naik. Kalian bisa kalian bisa nge-buy target maksimal sampai 2714 ya. Tapi kalau marketnya sudah kena 2714 dan kemudian turun, hati-hati karena ini kan time frame-nya kecil ya. 2697 dan 2695 ini kan time frame-nya kecil per video sekarang saya buat ya. Jadi better ketika marketnya sudah kena 2714 dan marketnya deras turun, tunggu di 2686. Sampai sini baru bisa di-buy lagi. Ya. Karena sekali lagi 2714 itu adalah resistance daily. Jadi jangan kalian lawan resistance daily dengan support M5 dan juga M15. Jangan ya. Jangan seperti itu. Kalau kalian mau ngelawan resisten H1, oke lah pakai M30, M15 gak masalah. Tapi kalau sudah bicara daily, minimal adalah kalian yang harus dilawan adalah H4.
ya. H1 pun itu bisa salah bisa benar sebenarnya. Tapi kalau sudah bicara H1, M30 it's okay, M15 it's okay, M5 pun nggak masalah. Karena daily itu sudah apa ya, kan berganti hari kan itu banyak banget peristiwa yang terjadi ya kan. Jadi makanya kalau ini marketnya sudah cenderung naik, dia nabrak 2706, nggak ada koreksi turun dan lanjut terus naik sampai 2714 dan deras turun, hati-hati yang mau nge-buy ya. Bisa di buy, cuman per sekarang belum ada saya kasih lihat di mana yang bagus, kecuali cuma ada di 2686. Ini pun H1 ya. Kalau dari segi H4 yang bagusnya itu di 2674 itu. Oke. Jadi sekali lagi kita tunggu ambil posisi buy karena ini sudah market sudah cukup tinggi lumayan ya. Jadi jangan gegabah. Ingat sekali lagi, ini 2714 adalah daily resistance. Hari ini kalau bisa close di atas 2714 it's good ya. Jadi itu bisa menjadi luar biasa banget. Ingat hari ini kita ada data inflasi nanti malam, ini jam setengah 10 WITA atau enggak di jam setengah 9 WIB. Jadi harap hati-hati ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD berikutnya. Bye-bye.